Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel Mami Kai. Subscribe, like, and comment ya. Nah, pada video ini Mami Kai akan menceritakan apa itu rukun iman. Nah, yang pertama, apa arti rukun iman? Nah, menurut para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, iman artinya membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, udah mulai paham? Kemudian, makna iman, nah, di mana membenarkan dengan hati adalah menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu mengesahkan Allah, kemudian mengakui dengan lisan, artinya mengucapkan la ilaha illallah, sementara itu mengamalkan dengan anggota tubuh, artinya melakukan ibadah dan amal soleh sesuai dengan tuntutan syariat. Oke, nah kesempurnaan iman di mana para ulama terdahulu membagi iman kepada dua hal. Yang pertama, iman itu adalah ucapan hati dan lisan. Kedua, iman itu adalah perbuatan hati, lisan, dan anggota tubuh. Nah, kesatuan yang utuh dari kedua bagian itu menjadikan iman seseorang sempurna. Jika salah satunya hilang, maka akan rusaklah keimanan orang tersebut. Oke. Jadi iman adalah cahaya yang menerangi dan melapangkan jiwa manusia. Dengan keimanan akan lahirlah ketakwaan. Oke. Nah, apa yang dimaksud rukun iman? Rukun iman terbentuk dari dua kata, yaitu rukun dan iman, di mana makna iman sudah dijelaskan barusan sama Mami Kai. Nah, kemudian makna rukun iman dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, rukun artinya hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Nah, sementara itu iman artinya membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi, kata rukun dan iman jika berpadu menjadi rukun iman. Maknanya, hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar keimanannya syah. Artinya, keimanan dalam diri seseorang akan sah jika dia mampu memenuhi rukun-rukunnya. Nah, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, jadi iman menjadikan orang yang kaya menjadi dermawan, orang yang miskin menjadi terhormat. Oke. Nah, segala pengetahuan yang benar tentang Allah hanya bersumber dari firman-Nya, yaitu Al-Quran. Al-Quran menyebutkan nama-nama lain dari Allah seperti Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, Allah Al-Khaliq diartikan sebagai pencipta. Dalam beberapa ayat, kata Al-Khaliq disandingkan pada dalam pengatur dan pemelihara. Nah, pemberi bentuk, maha perkasa, pemberi rezeki. Nah, jadi Al-Khaliq menempatkan Allah sebagai Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Nah, bagaimana melakukan penyembahan hanya kepada Allah? Nah, melakukan penyembahan hanya kepada Allah di mana iman diartikan membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi, iman kepada Allah artinya membenarkan dengan hati bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi bentuk, maha perkasa, pemberi rezeki bagi seluruh makhluknya, seluruh alam semesta.
Iman kepada Allah juga berarti mengucapkan dengan lisan bahwa Allah satu-satunya yang dapat melakukan hal tersebut. Ucapannya dalam bentuk kalimat la ilaha illallah. Sementara itu melakukan segala bentuk ibadah dan penyembahan hanya kepada Allah merupakan bentuk keimanan dengan anggota tubuh. Nah, seluruh ibadah yang dilakukan kepadanya pun hendaknya berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Allah adalah zat maha tunggal yang tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang menyerupainya ataupun yang serupa dengannya. Oke. Nah, apa makna iman kepada malaikat-malaikat Allah? Nah, malaikat adalah salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah. Mereka diciptakan dari cahaya atau nur. Mereka diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam. Allah menciptakan malaikat untuk mentaati segala perintah Allah. Mereka pun terjaga dari segala bentuk hawa nafsu. Oleh karena itu, malaikat selalu taat dan tidak pernah sekalipun ingkar kepada Allah. Nah, para malaikat tinggalnya di langit. Malaikat diberi kemampuan untuk menjelma ke dalam berbagai bentuk, khususnya malaikat Jibril yang diperintahkan untuk mengunjungi Rasulullah dan para sahabat. Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan makna iman, Islam, dan ihsan. Malaikat Jibril sering menjelma sebagai laki-laki berjubah putih bersih. Namun meski dapat menjelma dengan rupa manusia, sifat-sifat malaikat tidak sama dengan manusia. Malaikat tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan tidak pula menikah. Nah, tugas malaikat memelihara alam. Selain bertasbih kepada Allah, malaikat bertugas mengurusi makhluk Allah seperti mengatur matahari, bulan, alam semesta, gunung, awan, hujan, dan lain-lain. Tanpa ketaatan malaikat atas perintah Allah, alam semesta ini sudah hancur akibat ulah manusia yang merusak. Nah, iman kepada malaikat berarti betul-betul meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah dengan sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya, apa makna iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, kitab berasal dari bahasa Arab, artinya buku, yaitu sesuatu yang ditulis atau dikumpulkan. Jadi, kitab Allah atau kitabullah artinya himpunan firman Allah yang ditulis atau dibukukan. Nah, sebelum Mami Kai lanjut kepada kitab-kitab Allah, Mami Kai lupa tadi jumlah malaikat banyak, tidak terhitung, namun yang dipelajari ada 10. Oke, lanjut kita ke kitab-kitab Allah. Nah, Allah telah menurunkan sejumlah kitabnya kepada manusia sebagai petunjuk hidup bagi mereka. Beberapa kitab itu adalah Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, selain keempat kitab tersebut, Allah juga menurunkan beberapa lembar firman-nya yang disebut suhuf. Nah, keseluruhan kitab itu berisi petunjuk Allah, ajaran, mengisahkan Allah, perintah mentaati Allah, dan larangan melakukan dosa dan kekafiran. Namun, tinggal Al-Quran saja yang isinya terpelihara hingga sekarang. Sementara itu, isi kitab lainnya sudah banyak diubah oleh manusia. Nah, mengimani kitab-kitab Allah dengan iman kepada kitab-kitab Allah berarti benar-benar meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kecuali isinya telah dirubah dan dirusak oleh manusia. Jadi, keimanan sempurna terhadap seluruh kandungan hanya berlaku untuk Al-Quran. Nah, intisari seluruh kitab Allah adalah mengajarkan satu hal, yaitu agar bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yuk, untuk adik-adik semua, mari kita rajin mengaji, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, semoga jadi tahfiz dan menjaga kesucian Al-Quran. Nah, selanjutnya, apa makna iman kepada para nabi dan rasul Allah? Nah, nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya.
Sementara Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluknya. Dengan kata lain, setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Nabi dan Rasul adalah laki-laki. Oke, ingat ya. Nah, Nabi dan Rasul itu ada 25. Ada 25 Nabi dan Rasul. Di mana iman kepada para Nabi dan Rasul berarti betul-betul meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasulnya kepada manusia. Keimanan itu terutama kepada Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Nah, semuanya berjumlah 25 orang. Nah, iman kepada Rasul dan Nabi Allah artinya adalah mengimani seluruh ajaran yang dibawa mereka, membenarkannya, tidak menentangnya, meyakini bahwa mereka adalah manusia pilihan, berakhlak sempurna, dimuliakan Allah, dan memiliki kemuliaan berupa mukjizat. Sementara itu, beriman kepada Nabi Muhammad meliputi keimanan kepada semua Nabi dan Rasul, dilengkapi dengan meyakini bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Ingat ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Nah, jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak, namun disebutkan Allah dalam Al-Quran hanya 25 orang. Nah, 18 orang diantaranya disebutkan dalam 4 ayat. Ayo, apa tuh? Ayo, siapa yang tahu adik-adik Rasul Ulul Azmi? Nah, selanjutnya, apa makna iman kepada hari akhir? Hari akhir disebut juga hari kiamat, adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk lainnya di dunia. Hari akhir juga merupakan jembatan menuju alam akhirat yang kekal. Waktunya terbentang dari mulai alam kubur, masa kebangkitan, pengumpulan di padang mahsyar, penyerahan catatan amal, penimbangan dan perhitungan amal, penyeberangan siratal mustaqim, pemberian syafaat, dan berakhir di surga atau neraka. Nah, kalau pahalanya banyak masuk surga, kalau dosanya banyak masuk neraka. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Kalau mau masuk surga harus banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau mau masuk neraka ya banyak-banyak aja buat kejahatan. Oke, nah banyak yang tidak percaya hari kiamat termasuk hal gaib. Banyak yang belum percaya. Tidak ada yang tahu waktu terjadinya kecuali Allah. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak percaya, terutama yang tidak beriman. Namun, ayat Al-Quran banyak berbicara mengenai hari akhir. Nah, hal ini untuk mengingatkan seluruh manusia bahwa hari akhir pasti terjadi. Peringatan tentang hari akhir ini hampir disebutkan dalam setiap Al-Quran. Bahkan keimanan kepada hari akhir beriringan dengan iman kepada Allah, bagian dari kehendak Allah. Nah, kiamat itu bagian dari kehendak Allah. Beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hari akhir adalah bagian dari kehendak Allah. Segenap manusia pasti akan melalui dan merasakan hari akhir. Kelak, mereka akan mendapatkan balasan atas amalnya masing-masing. Bagi yang taat kepada Allah, balasan yang terimanya merupakan kenikmatan surga dan rahmatnya. Sementara itu, bagi yang mengingkarinya, balasannya adalah neraka. Nah, kiamat menjadikan seluruh kehidupan makhluk di alam semesta ini mati, termasuk malaikat. Nah, jadi harus banyak-banyak beramal saleh. Nah, apa makna iman kepada qada dan qadar? Nah, tahu para adik-adik, Allah Maha berkehendak atas berbagai peristiwa atau kejadian. Allah juga Maha berkuasa dan Maha berkehendak untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan sesuatu di alam semesta ini. Kekuasaan dan kehendak Allah ini disebut sebagai qada dan qadar. Nah, qada dan qadar pasti berlaku sesuai dengan kehendak dan ilmunya. Tidak ada siapapun dunia ini yang dapat mencegah, menolak, dan melawan qada dan qadar Allah. Oleh karena itu, sikap seseorang mukmin terhadap qada dan qadar Allah hanyalah dengan mengimaninya. Nah, hanya karena kekuasaan dan kehendak Allah lah qada dan qadar ini terjadi. Maka dari itu, kita betul-betul meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada
baiknya, baik yang terlihat, tersembunyi, yang baik, yang buruk, yang sudah lalu maupun yang akan terjadi nanti. Keimanan tersebut juga berarti meyakini dengan sempurna bahwa semua gerakan baik di langit maupun di bumi, sekecil apapun itu pasti terjadi hanya karena kuasa dan kehendak Allah. Oke, jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik besar maupun kecil, semua karena qada atau kehendak dari Allah. Nah, adik-adik siapa yang tahu contoh qada dan qadar? Yo, boleh komen ya. Nah, selanjutnya, siapakah orang yang beriman? Seseorang disebut beriman jika dirinya mengimani keenam rukun iman yang sudah Mami Kai sebutkan tadi. Yang pertama, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Nah, jika tidak mengimani salah satunya, dia dinyatakan tidak beriman, apalagi jika tidak mengimani semuanya. Nah, ayo adik-adik harus ini ya, ingat ya rukun imannya. Nah, hatinya bergetar mendengar nama Allah. Jadi orang yang beriman tuh hati bergetar kalau mendengar nama Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang benar-benar beriman adalah hatinya akan bergetar jika mendengar nama Allah. Itu karena rasa cintanya kepada Allah. Mereka juga selalu mengharapkan rahmat, ampunan, dan kasih sayang dari Allah. Nah, bagaimana cara menambah keimanan? Yaitu dengan baca Al-Quran. Nah, orang-orang yang beriman juga selalu taat dan patuh kepada ajaran yang dibawa Rasulullah. Mereka beriman kepada Al-Quran sebagaimana Rasulullah mengimaninya. Keimanan mereka bahkan bertambah saat mendengar baca Al-Quran. Mereka juga beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan Rasul-Rasul Allah. Nah, taat beribadah wujud keimanan. Nah, orang yang benar-benar beriman tidak hanya membenarkan dalam hati dan ucapan, mereka juga mewujudkan keimanannya dalam bentuk ketaatan beribadah. Mereka adalah orang-orang yang taat mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berhaji karena Allah semata. Dengan demikian, mereka telah mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Kehidupan mereka juga terbebas dari khawatir dan sedih. Nah, keimanan yang sangat kuat membuat Bilal bin Rabah tidak getar mendapatkan siksaan yang sangat berat. Ingat, oke? Nah, semangat adik-adik. Nah, demikianlah rukun iman penjelasan dari Mami Kai. Subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum.